Pemirsa, melambungnya harga daging di pasaran membuat pedagang sepi pembeli dan merugi. Bahkan sejumlah pedagang menggelar aksi mogok berjualan selama 5 hari sebagai bentuk protes atas tingginya harga daging. Tingginya harga daging sapi lokal di pasaran membuat sejumlah pedagang sapi lokal di pasar tradisional mengalami penurunan omset hingga mogok berjualan. Harga daging yang biasanya di kisaran Rp120.000 per kilonya kini naik hingga Rp140.000 untuk per kilogram. Di Pasar Rumpin Bogor, Jawa Barat, pedagang kesulitan menjual daging sapi lokal yang dibeli dari pemotongan. Para pedagang mengaku kenaikan terjadi sejak awal Januari lalu dan terus melambung hingga hari ini sekitar 20%. Ya, tukang daging dibilangnya ditaik-taikin aja katanya sih, padahal dari sananya juga udah naik. Kan nggak mungkin saya belanja misalkan harga 12 dijual 11,5 atau 110. Sementara di pasar tradisional Ciluk, Kota Tangerang, seperti inilah kondisi lapak pedagang sapi yang mogok berjualan. Sekitar 60 pedagang menggelar aksi mogok berjualan. Aksi ini sebagai bentuk protes atas tingginya harga daging sapi yang mencapai Rp140.000 per kilogramnya. Imbas mahalnya daging sapi ini, pedagang mengaku kesulitan menjual pada konsumen karena kenaikan sangat signifikan. Sementara 5 hari ya si Jabotabek, ya kan, karena kan istilahnya daging ini terlalu mahal gitu. Kita beli nggak bisa dijual, ya kan. Untuk konsumen ini saya rasa kasihan gitu. Bukan hanya di Pulau Jawa, tingginya harga daging juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejak beberapa hari terakhir, para pedagang daging sapi di pasar besar Palangkaraya dipusingkan dengan tingginya harga daging di tingkat pemasok atau distributor. Pedagang juga berharap agar pemerintah daerah setempat tidak tinggal diam dengan permasalahan yang dialami pedagang. Pedagang meminta solusi agar harga daging di tingkat pemasok bisa normal dan mudah didapat. Setelah harga minyak, kemudian harga kedelai naik, sekarang harga daging sapi yang mulai merangkak naik. Kami sudah terhubung dengan Asnawi, Ketua Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia. Selamat malam, Pak Asnawi. Selamat malam. Selamat malam, Pak Asnawi. Selamat malam. Pak Asnawi, Anda bisa mendengar saya? Pak Asnawi. Pak Asnawi, bisa mendengar saya? Pak Asnawi. Baik, kita ke informasi yang lain terlebih dahulu, pemirsa. Oke, kita ke informasi lain dulu, pemirsa, sambil tim kami berusaha untuk menghubungi Pak Asnawi. Kita ke informasi terkait sebuah mobil ambulans dihentikan paksa polisi lalu lintas karena ugal-ugalan sambil menyalakan sirine saat diperiksa. Ambulans ternyata untuk mengangkut motor bodong. Dua orang polisi lalu lintas dari Polda Sulawesi Selatan menghentikan paksa mobil ambulans yang ugal-ugalan di jalanan sambil menyalakan sirine untuk meminta jalan dari arah Kabupaten Pangkep menuju Kota Makassar. Setelah diperiksa, ternyata ambulans tidak membawa pasien maupun jenazah, namun malah membawa motor bodong tanpa surat-surat. Tak hanya itu, ambulans ini juga tidak membayar pajak kendaraan selama 5 tahun. Sopir ambulans yang sempat berbohong sedang membawa pasien kritis, kini ditahan sementara beserta mobilnya untuk diperiksa dan ditilang. Kemudian kendaraan sepeda motor yang Honda Beat warna hitam yang diangkut oleh ambulans sampai hari ini juga masih diberi kesempatan kepada pemiliknya untuk mendatangkan surat-suratnya, baik itu STNK maupun BPKB-nya. Dan kendaraan sekarang ambulans dengan kendaraan sepeda motor yang diangkut dalam ambulans. Dan pemirsa, kami mencoba kembali menghubungi Pak Asnawi, Ketua Jaringan Pemotongan dan Pedagang Daging Indonesia. Selamat malam, Pak Asnawi. Selamat malam, Mbak Anissa. Pak Asnawi, ini apa sebenarnya yang menjadi pemicu daging sapi ini mahal di pasaran?
Sebagai pemicu harga daging itu mahal karena faktor pasokan. Pasokan yang terbatas atas kondisi keadaan saat ini yang mana suplainya terbatas, demand-nya ada satu kenaikan. Sebab itu terjadinya perubahan harga yang sangat fluktuatif, di mana Jabodetabek atau Jakarta, Banten, dan Provinsi Jawa Barat 93% kebutuhan sapi siap potong untuk daging yang dijual di pasar-pasar dipasok dari negara Australia. Dan negara Australia saat ini sedang dalam kondisi adalah pemulihan pasca kejadian banjir bandang dan kebakaran hutan yang begitu dahsyat pada 2 tahun yang lalu. Nah, tingkat produktivitas mereka belum mencapai 100%, maka nilai ekspor sapi yang dikeluarkan untuk ekspor dunia ada posisi tertinggi adalah di 40% dari jumlah hasil produksi yang mereka miliki secara maksimal. Itulah yang menyebabkan menjadinya kondisi adanya pengurangan nilai ekspor sapi ke Indonesia, ditambah adanya beberapa negara kompetitor yang menjadi pasar dunia yang mengambil posisi kebutuhan daging dan sapi ke negara Australia tersebut. Dan posisi dalam keadaan sekarang ini terjadi kenaikan dari sebelumnya pada tahun yang sama pada bulan Februari 2021 hingga sekarang ini Februari 2022 itu terjadi kenaikan kurang lebih timbang hidup berkisar 7.000 sampai 7.500 dan kondisi karkas kenaikan terjadi di tingkat RPH berkisar kurang lebih 13.500 hingga 14.500. Dikalkulasikan rata-rata kenaikan dari mulai terjadi kenaikan bulan Desember hingga di bulan Februari mencapai angka Rp14.000 per kilogram. Sehingga dampak harga arus jual daging ke tingkat konsumen juga mengalami kenaikan di atas kurang lebih 19% yang harus diterima oleh masyarakat. Baik, Pak Asnawi, tadi Anda menyebutkan yang menjadi penyebab harga mahal karena memang proses ekspor sapi dari Australia, karena memang mereka sedang pemulihan sejak terkena bencana banjir bandang. Harga sapi lokal bagaimana, Pak? Terkena dampaknya juga, naik juga? Ya, maka itulah saat ini dengan adanya gejolak harga dari sapi ekspor yang didatangkan dari Australia, sapi lokal terkena dampak atas hal tersebut. Karena kondisi saat ini sebelumnya sapi siap potong yang berasal dari sapi lokal. Dampak karena tingginya demand jadi harganya dinaikkan? Betul sekali. Dengan adanya dampak kenaikan permintaan di menjelang Ramadan dan Idul Fitri, itu berdampak dalam posisi keadaan kekurangannya pasokan dari negara asal, yaitu eksportir Australia, yang saat ini untuk menutup kekurangan daripada sapi itu didatangkan dari sapi-sapi lokal yang dipersiapkan oleh pemerintah, di mana terdapat ada 10 sentra ternak yang menjadi binaan pemerintah. Baik. Terima kasih Pak Asnawi, Ketua Jaringan Pemotongan dan Pedagang Daging Indonesia telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, usai jeda Menko Polhukam Mahfud MD memberikan kabar baik untuk Nur Hayati, bendahara desa Citemu yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya usai jeda.